Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil makalah kami yaitu perancangan alat pembangkit listrik tenaga mikrohidro menggunakan turbin cross flow. Kelompok kami beranggotakan 3 orang yaitu Arif Bilah Yasandi, Haris Maulana, dan Khairi Habib. Eh, untuk selanjutnya, latar belakang masalah akan dibacakan oleh teman saya, Khairi Habib. Pada Habib dipersilahkan. Oh, baik. Untuk latar belakangnya adalah ketersediaan listrik merupakan salah satu faktor kunci dalam mendukung penggunaan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Di banyak daerah terpencil, terutama negara berkembang seperti Indonesia, akses terhadap listrik masih sangat terbatas. Hal ini disebabkan oleh sulitnya jaringan distribusi listrik menjangkau daerah-daerah dengan medan yang sulit dan populasi yang tersebar. Oleh karena itu, diperlukan solusi alternatif yang dapat menyediakan listrik secara mandiri dan berkelanjutan. Salah satu solusi yang paling menjanjikan adalah penggunaan pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Baik, untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Khairi Habib. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Arif Billah Jasandi. Pada Arif dipersilahkan. Baik, untuk yang berikutnya yaitu rumusan masalah. Pada rumusan masalah terdapat ada dua rumusan masalah. Yang pertama yaitu banyak daerah terpencil yang memiliki potensi aliran air, namun belum memiliki infrastruktur atau pengetahuan teknis untuk memanfaatkannya secara efektif. Masalah yang selanjutnya, perancangan turbin yang efisien membutuhkan analisis yang mendalam terhadap karakteristik aliran air di lokasi tertentu, yang seringkali memerlukan sumber daya dan keahlian yang terbatas di daerah terpencil. Masalah yang terakhir yaitu sistem mikrohidro harus dirancang agar tahan terhadap kondisi lingkungan yang keras dan variabel. Baik, lanjut yang berikutnya yaitu tujuan dan manfaat. Tujuannya dan manfaat yang pertama yaitu mengidentifikasi dan memanfaatkan potensi aliran air lokal dengan memetakan dan menganalisis debit serta tinggi jatuh air di lokasi target. Sistem mikrohidro dapat dirancang untuk memaksimalkan output listrik yang dihasilkan. Tujuan dan manfaat yang kedua yaitu merancang turbin cross flow yang optimal melalui pendekatan rekayasa yang mendalam. Turbin dirancang agar sesuai dengan kondisi spesifik lokasi, memastikan efisiensi konversi energi yang tinggi dan keandalan operasi. Yang terakhir, mengembangkan infrastruktur yang mudah dirawat. Sistem yang dirancang harus mempertimbangkan kemudahan instalasi dan pemeliharaan, sehingga masyarakat setempat dapat menjalankan dan memelihara sistem dengan pelatihan yang minimal. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih rekan Arif. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri dari Maulana, yaitu rancangan alat. Rancangan pembangkit listrik tenaga mikrohidro menggunakan turbin cross flow ini mengutamakan efisiensi dari turbin cross flow itu sendiri. Turbin cross flow cocok untuk digunakan pada kondisi tinggi jatuh atau head air yang rendah dan debit air yang tidak terlalu besar. Secara umum, 20 liter per detik hingga 10 liter per detik dan head antara 1 meter sampai 200 meter. Jadi di sini ada gambar rancangan alatnya. Di sini ada inlet, di sini ada alas, di sini ada as generator, dan di dalam sini yang warna kuning ini adalah turbinnya. Jadi uh, prinsip kerjanya adalah turbin ini dimasukkan ke dalam aliran air, bisa berupa sungai, bisa berupa saluran irigasi. Yang penting aliran airnya stabil walaupun tidak besar, karena itu merupakan keunggulan daripada turbin cross flow ini. Lalu sistem kerjanya adalah air masuk melalui inlet dan menggerakkan turbin. Lalu air yang telah melewati turbin akan keluar dan masuk kembali ke dalam aliran eh, air air itu sendiri. Lalu energi kinetik yang dimiliki oleh air
akan dikonversikan menjadi energi mekanik oleh eh, turbin. Lalu turbin menyalurkan energi mekaniknya ke generator untuk diubah menjadi energi listrik. Dan listrik itulah yang akan disalurkan ke daerah-daerah yang belum mendapatkan listrik. Eh, Penggunaan alat ini efisien pada daerah yang belum memiliki listrik seperti daerah-daerah terpencil yang memiliki eh, aliran air seperti sungai. Lalu selanjutnya komponen utama. Yang pertama itu sumber air. Sumber airnya itu bisa berupa sungai, yaitu dengan kemiringan dan debit air yang memadai, merupakan sumber air yang ideal untuk PLTMH. Yang kedua ada mata air dengan debit air yang konstan juga dapat digunakan sebagai sumber air PLTMH. Yang ketiga ada saluran irigasi, dan yang komponen kedua adalah turbin. Fungsi turbin itu adalah komponen utama yang mengubah energi potensial air menjadi energi mekanik. Lalu jenis turbin yang digunakan adalah turbin cross flow karena cocok untuk aliran air dengan tinggi jatuh yang rendah dan debit air yang beragam. Beragam di sini maksudnya adalah eh, airnya itu tidak terlalu deras dan tidak terlalu turbulence aliran fluidanya. Jadi cocok digunakan itu adalah turbin cross flow. Selanjutnya adalah komponen yang ketiga adalah generator, berfungsi untuk mengubah energi mekanik dari turbin menjadi energi listrik. Jenis generator yang digunakan pada alat ini adalah generator jenis permanen magnet generator yang memiliki nilai output daya yang stabil. Hanya saja kekurangannya adalah biaya awal yang relatif mahal karena penggunaan magnet yang berkualitas tinggi. Ya, ada harga, ada kualitas lainnya. Selanjutnya adalah perancangan biaya. Untuk perancangan biaya ini kami mengasumsikan untuk yang pertama yaitu upah pekerja atau tukang. Uh, untuk pemasangan generator total harganya Rp100.000, untuk pemasangan turbin Rp100.000 dan instalasi listrik adalah Rp100.000. Untuk yang kedua pembelian alat dan bahan, yang pertama itu adalah permanen magnet generator seharga 1.200.000 sebanyak 1 unit. Lalu yang kedua adalah turbin cross flow sebanyak 1 unit yang memiliki harga sebesar Rp1 juta. Yang kedua adalah besi anchor untuk membuat alas daripada alas lebih ke arah penahan alat atau mesin agar tidak terbawa hanyut oleh arus sungai. Sebanyak 1 paket itu seharga Rp200.000 dan plat besi 3 kali 2 meter dengan harga persatuannya itu Rp120.000 dengan total harganya Rp720.000. Di sini kami mengkalkulasikan harga totalnya yaitu Rp3.420.000. Nah, untuk rancangan biaya ini kami hanya mengasumsikannya, jadi ini masih rancangan kasar, belum akurat. Jadi sekian untuk presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih dan saya sudahi video ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.